Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apliansyah. Saya mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Latifiyah Palembang, semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan ujian tengah semester untuk mata kuliah Ulumul Hadis 2. Dosen pengampu Ibu Emilia Sari M.Hum. Oke, langsung saja masuk kepada soal nomor 1. Apa objek kajian dari ilmu ma'anil hadis? Dan apa saja faktor pendorongnya? Objek kajian ilmu ma'anil hadis adalah hadis Nabi. Yang dimaksud hadis Nabi adalah hadis yang sulit untuk dipahami, tepatnya pada bagian matan, baik tekstual maupun kontekstual. Faktor pendorongnya apa saja? 1. Untuk memberikan prinsip metodologi dalam memahami hadis. Faktor kedua adalah untuk mengembangkan pemahaman dalam memahami hadis secara kontekstual dan progresif. Yang ketiga adalah untuk melengkapi ilmu hadis riwayah. Sebab ilmu hadis riwayah saja tidak cukup. Faktor yang keempat, yang terakhir, sebagai kritik terhadap model pemahaman hadis yang terasa ringan dan kaku. Soal nomor 2 adalah pada kajian illat hadis, ilmu illat hadis, penyakit apa yang menyebabkan suatu hadis tidak dapat menjadi sahih? Oke, jawabannya adalah penyakitnya itu terdapat pada 1. Pada sanad, 2. Terdapat pada matan, 3. Terdapat pada sanad dan matan sekaligus. Soal nomor 3, apa pengertian atau penjelasan dari mukhtalif hadis? Bagaimana menyelesaikan hadis yang kontradiktif beserta contohnya. Oke. Mukhtalif hadis secara bahasa mukhtaliful isim, yang artinya berselisih atau bertentangan. Menurut istilah, mukhtaliful hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis yang nampak bertentangan, lalu mengkompromikan di antara keduanya, atau diunggulkan oleh salah satu keduanya. Menurut Dr. Muhammad Ajal Al-Khatib mendefinisikan secara lebih luas, mukhtaliful hadis merupakan ilmu yang membahas tentang hadis yang bertentangan atau hadis yang sulit untuk dipahami, atau juga pemahamannya itu sulit dicapai. Lalu hadis yang bertentangan tersebut dikompromikan. Bagaimana menyelesaikan hadis yang kontradiktif beserta contohnya? Itu mempunyai metode. Metode yang pertama disebut al-jam'u wa taufiq, yaitu artinya kompromi. Metode yang kedua adalah menggunakan metode nasakh. Metode yang ketiga adalah al-tarjih, artinya pengunggulan. Nah, seperti contoh hadis, barang siapa yang tidak mandi junub pada sebelum subuh, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Nah, hadis yang keduanya, Nabi SAW pernah mandi junub pada waktu subuh setelah bersanggama. Bukan karena mimpi,
yang kemudian beliau berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah dan Ummu Salamah. Pada hadis yang pertama dijelaskan seseorang yang tidak mandi junub pada sebelum waktu subuh maka tidak sah puasanya. Sebaliknya, pada hadis yang kedua dijelaskan Nabi pernah mandi junub pada waktu subuh, yang kemudian beliau berpuasa Ramadan. Kedua hadis ini tidak dapat dikompromi. Maka langkah selanjutnya adalah tarjih, yaitu pengunggulan salah satu hadis yang lebih kuat. Oke, metode yang keempat, yang terakhir adalah al-mutawaqqaf, yaitu penundaan. Contoh hadisnya tentang hadis Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tidak membaca Al-Fatihah. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia berkata, aku sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Mereka membaca Al-Fatihah dengan Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim baik di awal maupun di akhir bacaan. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, mereka tidak mengeraskan bacaan basmalah dalam Al-Fatihah. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah. Nah, dengan demikian kedua hadis ini dibiarkan dan tidak diamalkan karena terjadi pertentangan yang tidak kunjung dapat diunggulkan. Mayoritas ulama sepakat bahwa bacaan basmalah adalah bagian dalam Al-Fatihah. Hanya permasalahannya dibaca jahar atau sir. Kadangkala Nabi membaca jahar pada sholat jahar pada sholat malam hari. Kadangkala Nabi membaca sir pada sholat jahar, karena menjelaskan bahwa hal tersebut boleh dilakukan. Mungkin sekian jawaban dari saya untuk soal UTS mata kuliah Ulumul Hadis 2 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.